All crew standby. Bisnis plan merupakan tahapan awal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang wirausaha. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai bisnis plan dalam bidang pariwisata, yaitu Dosteng Village. Bisnis plan ini dibimbing oleh Dr. Sukmadi, Dr. Tuti Inayati, Dr. Agus Krisnadi. Baik, untuk presentasi pertama kita, tersambung dengan rekan kita Firda yang ada di Manokwari. Baik, Firda, silakan. Dosteng Village merupakan sebuah akomodasi yang memiliki fasilitas kolam pemancingan dan restoran. Dosteng Village terletak di Jalan Cikeruh, Desa Hegermana, Kecamatan Jatinagor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Visi misi yang dimiliki Dosteng Village adalah sebagai berikut. Tujuan dari bisnis ini adalah sebagai tempat menyalurkan hobi, istirahat, dan berwisata, sehingga cocok untuk semua kalangan. Terdapat beberapa guest house yang berada di daerah Jatinagor, cuman Dosteng Village yang memiliki fasilitas kolam pemancingan dan restoran. Dosteng Village memiliki 4 kamar, 1 restoran, 2 kolam ikan, di mana 1 kolam ikan untuk budidaya dan 1 kolam lagi untuk daerah pemancingan. Pemesanan guest house ini dapat melalui booking online dan pemesanan untuk pemancingan dapat melalui website di bawah ini. Terima kasih. Segmentasi pasar pengunjung dari Dosteng Village didominasi oleh kisaran usia antara 16 tahun sampai dengan 60 tahun dan dari berbagai kalangan pekerjaan. Untuk analisis permintaan dan penawaran berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik per tanggal 2 April 2020 bahwa dapat dilihat minat pasar terhadap akomodasi non-bintang mengalami kenaikan di tahun 2015 sehingga tingkat hunian kamar mencapai 28%. Di tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 35% dan untuk tahun 2017 mengalami peningkatan mencapai 37%. Maka Dosteng Village hadir untuk memenuhi permintaan kamar dengan konsep non-bintang. Berikutnya adalah program pemasaran dari 3 produk utama, yaitu pemancingan, rumah makan, serta juga penginapan. Untuk harganya dapat dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya adalah kegiatan promosi dari Dosteng Village sendiri. Menggunakan beberapa metode, yang pertama yaitu advertising yang terdiri dari brosur, reklame, spanduk, public relation, dan juga adanya penawaran seperti diskon dan juga sponsorship. Dan yang terakhir yaitu dengan kerjasama online menggunakan virtual hotel operation dan media sosial. Seperti yang dapat dilihat di slide 13, strategi pemasaran Dosteng Village mencakup aspek produk, harga, promosi, tempat, proses, lingkungan fisik, SDM, dan produktivitas. Produk-produk yang ditawarkan oleh Dosteng Village kepada konsumen tingkat menengah diantaranya kolam pemancingan, rumah makan, dan guest house. Letaknya yang strategis yaitu di belakang Mall Jatinangor Town Square, ya, serta suasana asri yang tercipta melalui desain bangunan menjadi daya tarik dan nilai unggul dari Dosteng Village. Sistem reservasi guest house dikelola secara profesional mengikuti standar reservasi akomodasi pada umumnya.
pancing yang menjadi core produk Dosteng Village menerapkan sistem masak langsung maupun membawa hasil tangkapan dengan harga yang disesuaikan dengan berat ikan yang dibawa. Untuk meningkatkan minat berkunjung, konsumen aktual maupun potensial Dosteng Village mempromosikan seluruh produk melalui berbagai media publikasi baik secara online maupun offline. Untuk menjaga loyalitas konsumen, meningkatkan kualitas pelayanan dan menambahkan keterampilan SDM, Dosteng Village mengadakan pelatihan berkala bagi SDM di bidang-bidang terkait. Strategi ini dilakukan sebagai peningkatan keahlian dan kemampuan SDM juga sebagai bentuk mitigasi dan perbaikan kualitas pelayanan di Dosteng Village. Terkait analisis SWOT Dosteng Village, saya terhubung dengan rekan saya Nurjana dan Ersyad di Ambon. Halo. Baik, selanjutnya yang akan saya bahas adalah identifikasi strength, weakness, opportunities, dan threat yang dimiliki oleh Dosteng Village. Untuk strength-nya ada 3 poin yang akan saya bahas dari beberapa poin, yaitu pemandangan yang indah, kemudian dekat institusi pendidikan seperti IPDN dan lain sebagainya, kemudian luas kawasannya yang masih representatif untuk ekspansi. Dan untuk weakness-nya 3 poin dari beberapa poin akan saya sebutkan, yaitu belum tersedianya lahan parkir yang memadai, kemudian sarana dan prasarana umum menuju ke lokasi yang masih kurang seperti ATM, minimarket, dan SPBU. Kemudian jalan menuju ke lokasi yang masih agak sempit. 3 poin opportunities dari beberapa poin. Yang pertama adalah Dosteng Village dapat bekerja sama dengan dalam hal penanaman modal, kemudian dapat memanfaatkan teknologi untuk promosi, dan yang ketiga dapat menambah fasilitas seperti spa, kemudian bisa juga untuk karaoke keluarga dan pembelian ikan air tawar. Kemudian melangkah ke threat. 3 poin dari beberapa poin, yaitu jarak yang cukup jauh dari pusat kota Bandung, kemudian situasi force major yang tidak bisa diperkirakan, dan yang terakhir segmentasi pasar yang masih terbatas. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi analisis SWOT. Yang pertama adalah melakukan perekrutan dan pelatihan SDM. Yang kedua adalah penguraian demand terhadap lingkungan, mengikut sertakan masyarakat, menjaga keaslian bangunan agar tetap menciptakan suasana pedesaan, memberikan promo-promo yang menarik kepada konsumen, bekerja sama dengan bisnis lain, membuat website sebagai salah satu alat pemasaran, dan perluasan investasi dalam jangka panjang sebagai penambahan unit bisnis lain. Terima kasih. Dari segi legalitas usaha, unit usaha ini memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dilakukan berjalan lancar. Beberapa dokumen yang dimiliki adalah NPWP, SUP, TDUP, dan IMB. Sumber daya manusia yang digunakan dalam usaha ini dilihat dari struktur organisasinya. Secara lengkap, struktur organisasi dapat dilihat sebagai berikut. Dalam proses perekrutan, hal pertama yang dilakukan adalah menganalisa kebutuhan posisi, lalu merencanakan perekrutan dan memasang iklan lowongan kerja. Setelah itu, memproses lamaran, mewawancarai kandidat, dan memeriksa latar belakang pendidikan pelamar, lalu memilih SDM yang telah sesuai dengan kualifikasi. Setelah itu, membuat penawaran kerja dan memberitahukan kompensasi, dan yang terakhir menerima karyawan. Sistem upah dan kesejahteraan karyawan dapat dilihat pada slide berikut. Ada beberapa manajemen risiko pemasaran. Yang pertama, kesulitan pemasaran guest house dikarenakan pemasaran guest house tidak dilaksanakan secara door-to-door atau program sales call service. Yang kedua, penurunan harga jual kamar guest house akibat persaingan semakin ketat oleh pesaing. Yang ketiga, menurunnya tingkat kepuasan tamu, maka pihak manajemen harus dapat merancang metode yang tidak menimbulkan kebisingan. Yang keempat, persepsi konsumen dikarenakan produk Dosteng Village yang dijual masih baru. Yang kelima, jumlah kamar yang sedikit kurang bisa memenuhi permintaan tamu. Yang keenam, masih belum tersedianya kios perlengkapan mancing. Yang ketujuh, permintaan selera konsumen yang berubah-ubah, maka manajemen melakukan inovasi terus-menerus. Saat ini saya akan melaporkan tentang manajemen risiko operasional yang ada pada bisnis Dosteng Village. Dosteng Village ini terdiri dari 3 komponen usaha, yang pertama kolam pemancingan, restoran, serta investor. Risiko operasional pada kolam pemancingan itu terbagi menjadi 3, yang umumnya adalah perubahan musim,
air kolam yang cepat mengeruh, serta kondisi lingkungan yang tidak strategis. Untuk restoran, resiko operasionalnya terbagi menjadi 4, yaitu supplier bahan makanan yang berusaha, biaya pemeliharaan peralatan yang cukup besar, resiko kebakaran dan kecelakaan pada saat terjadi dapur, serta pemahaman wawasan dan kemajuan teknologi oleh para SDM-nya. Untuk West sendiri, ada 3 resiko operasional yang mungkin terjadi. Yang pertama, air yang harus tersedia di setiap musim, lokasi warehouse yang tidak strategis, serta tidak adanya kedap suara, belum tersedianya ruangan khusus penyimpanan, serta kurangnya sinyal untuk telepon seluler. Risiko yang mungkin muncul dalam aspek sumber daya manusia adalah keterlibatan SDM, yaitu human error, kompetensi SDM, pengalaman kerja, kesejahteraan SDM, kesehatan dan keselamatan kerja, konflik karyawan, dan kecurangan SDM. Lokasi yang menjadikan tempat usaha Dosteng Village ini terletak di Jalan Cikeruh, Desa Hegarmana, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kawasan Jatinangor yang sudah sejak lama terkenal sebagai kawasan pendidikan sejak Universitas Pajajaran berdiri, membuat area ini sangat strategis. Terlebih sudah berdiri 2 kampus lainnya, yaitu ITW dan IKOPIN, yang akan menambah pasar potensial untuk membuka lahan usaha yang produktif. Di atas tanah yang seluas 1000 meter persegi, sarana yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan usaha adalah dengan membangun guest house, kolam pancing, dan restoran yang bisa digunakan sebagai lokasi makan ikan dari hasil memancing. Selain itu, dibangun pula musola, toilet, dan tempat parkir. Untuk SDM karyawan yang akan bekerja di tempat usaha ini terdiri dari 7 orang karyawan. 1 orang yang bertanggung jawab menangani kolam pancing, mulai dari mengawasi pemancing, memeriksa saluran air, dan bertanggung jawab terhadap sirkulasi ikan. Untuk usaha restoran akan bertanggung jawab 4 orang karyawan, yang dimana 2 orang yang bertanggung jawab dalam operasional dapur dan 2 orang bertanggung jawab dalam melayani pelanggan. Untuk unit usaha guest house akan dipekerjakan 2 orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional, termasuk dalam hal menerima tamu dan membersihkan setiap kamar yang areanya di dalam guest house. Bahan utama penunjang kegiatan operasional Dosteng Village adalah pasokan air bersih yang akan dipergunakan untuk kolam ikan, restoran, dan guest house. Telah tersedia sumur pompa yang menyediakan air yang cukup untuk keperluan operasional semua unit usaha. Selain itu juga dibantu oleh saluran irigasi dari persawahan yang bisa digunakan untuk memasok aliran air untuk keperluan kolam ikan. Tujuan utama perusahaan adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, perusahaan tidak melakukan kegiatan operasionalnya secara mandiri. Perusahaan akan bisa berjalan jika dilengkapi dengan komponen lain. Salah satu komponen lain yang dimaksud adalah aspek sosial, yaitu meningkatkan ekonomi rumah tangga dan daerah, kemudian menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. Jadi berdasarkan hasil analisa kelompok kami mengenai Dosteng Village, telah didapatkan bahwa untuk payback period usaha Dosteng Village yaitu selama 4 tahun dan 7 bulan. Sedangkan untuk discounted payback period yaitu selama 6 tahun dan 3 bulan. Dengan NPV sebesar 1.431 juta rupiah. Nah, untuk batas kelayakannya sendiri, batas kelayakan biaya konstruksi apabila biaya naik, resistansinya yaitu hanya sebesar 64%. Dengan resistansi penurunan pendapatan yaitu hanya 30%, dan kenaikan biaya operasional yaitu 10%. Untuk lebih lanjutnya dan lebih jelasnya bisa dilihat pada slide berikut ini. Pada saat ini saya sedang terhubung dengan Hilda yang berada di Nangro Aceh Darussalam untuk menjelaskan mengenai analisis BMC. Ya, halo Hilda. Baik, Oke. terima kasih. Oke. Saya akan melaporkan kembali tentang bisnis proyek kanvas untuk usaha Dosteng Village. Seperti yang dapat kita lihat di slide 36, di sana sudah dijabarkan penting utama untuk bisnis sebuah penginapan, kolam pemancingan, serta restoran. Di mana dapat dilihat Dosteng Village ini sendiri sudah mumpuni karena sudah memiliki virtual hotel operation, sudah memiliki promosi of service, sudah memiliki physical asset, dan juga sudah memiliki fasilitas pendukung, serta memiliki promosi yang diskon besar-besaran.
kasih slow, kasih slow, kasih slow, kasih slow tempo, kasih slow, kasih slow, kasih slow atau nantikan.